Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat petani kopi dimanapun berada, berjumpa kembali dengan channelnya Kang Chandra Darisman. Kali ini kita akan bertanya tentang keunggulan atau kelebihan dan kekurangan berkebun kopi tanpa naungan ke Kang Edi Suhendar. Tentunya mudah-mudahan konten kita kali ini dapat memberikan banyak manfaat, banyak ilmu untuk seluruh petani kopi di Indonesia. Tonton terus dan jangan di skip, dukung dengan cara like, komen, dan subscribe. Salam sukses petani kopi, mantap. Ini ada ada sebuah pertanyaan nih dari teman kita yang ada di Jawa Timur kemarin. Katanya tolong diklarifikasi masalah perkebunan kopi yang tanpa naungan seperti punya Kang Edi. Ini 99% tanpa naungan. Ini untuk dataran ketinggian MDPL 550 kan. Ini risiko untuk ketika ada kemarau panjang ini gimana? Jadi kalau masalah resiko itu ya harus kita hadapin, untuk kedepannya nggak bisa kita hindarin kalau masalah di cuaca ekstrim kalau tanpa naungan. Cuman gini, kuncinya saya sudah pernah bilang, kalau masalah yang tanpa naungan, satu, dia berdampak ke buah, memang berdampak. Ketika dia mau pasca pembungaan, mau pemekaran pembungaan raya, dia enggak sama sekali kena hujan, karena mungkin cuaca yang terlalu ekstrim dan tanpa naungan, berbeda yang ada naungan. Nah itu aja perbedaannya. Tapi kalau ketika dia sudah pecah ambior semua, bahkan sudah kelihatan contoh yang seperti ini ini harapannya 80% itu jadi, karena dia sudah tidak terganggu. Ketika dia mau pecahnya itu yang memang jadi kendala. Nah itu iya, kalau mau diklarifikasi secara apa ya, secara tuntas ya, kita kembali ke kemarau itu nggak bisa kita hindarin. Kalaupun kita mau rajin ya mungkin tiap hari kita nyiram kalau memang dekat pengairan seperti Brazil. Nah itu, cuman kuncinya kemarau di tempat kita kan, yang khususnya di daerah Talang Gundul itu ada kemarau terakhir itu 2019. Nah mudah-mudahan di tahun kedepannya kalau nggak ada kemarau itu kan sudah 3 tahun jalan ataupun 4 tahun jalan. Jadi kita kalau kalah 1 tahun dapatnya 3-4 tahun ya, kalau saya hitung-hitung masih dapat yang tanpa naungan kan, seperti itu. Makanya dulu punya saya sudah saya perhitungkan, ketika 5-4 tahun sekali kemarau, kebun ini dirawat, penyimpanan bahannya, kestabilannya, kita masih dapat 3-4 kali panen. Satu kali panennya kita kalah kalau memang kemarau itu datang 5 tahun sekali. Nah seperti itu aja. Jadi untuk gambaran teman-teman yang dimanapun berada, itu gambaran dari saya. Kalaupun istilahnya punya saya MDPL-nya rendah, ya mau dikasih naungan nggak apa-apa, cuman jangan terlalu berlebihan. Kalau punya saya kan sudah bisa dibilang 90% dia sudah nyatu semua. Kalaupun ada kemarau 3-4 bulan nggak seberapa pengaruh, malah lebih bagus di gugusan kopi, kayak seperti itu. Terjadinya kemarau 2019 yaitu pas pasca pembungaan mau pecah, dia nggak kena siram air hujan sama sekali, tambah angin deras. Jadi dia sudah layu daun, di situ dia nggak mekar bunganya, terus kena angin, daun juga pada rontok ya, sudah mata yuyu karena kena angin, dia rontok, daunnya kering, rantingnya. Nah itu aja. Kalau kemarau nggak ada angin terus sudah bunga panen raya sudah ambiar, kalau menurut saya pribadi itu nggak akan dampak sampai 50%. Oke, begitu teman-teman ya klarifikasi dari Kang Edi Suhendar tentang lebih dan kurangnya berkebun kopi tanpa naungan. Sesuai dengan pengalaman Kang Edi, berkebun tanpa naungan bisa dikatakan 99% inilah keadaannya.
seperti yang beliau tadi bilang bahwasanya dari sekian tahun kemarau itu seumpamanya kan dari 5 tahun mungkin hanya setahun yang terdampak kemarau panjang. Ini ada yang mau saya tanyakan lagi, ketika kemarau di tahun 2019 sampai ke tahun 2024 itu artinya sudah 5 tahun, iya kan? Sudah 5 tahun. Nah, selama kurun waktu 5 tahun itu baru terjadi di tahun 2019. Nah, ketika hasil menurun drastis di tahun 2019 itu di angka berapa, dan kita bandingkan ke 4 tahun sampai di tahun 2024, itu keuntungannya seperti apa? Mohon dijelaskan. Kalau untuk pengalaman saya di tahun 2000 kemarin 2019 ke 2020 pasca panen mau 2020, itu kemarau panjang kurang lebih sekitar 7 bulan. Punya saya penurunan itu dapat 7 kintal ya, karena kemarau panjang, dia bunga nggak ambior, terus di situ juga angin deras di tempat saya. Jadi ranting-ranting yang sudah untuk tahun depan calon-calonnya itu dia kena angin, daunnya kering karena nggak ada hujan, pada jatuh rantingnya kering. Nah, seperti itu. Nah, untuk di situ tahun 2020 di tahun 2021 itu dari 7 kintal dia naik tembus 4 ton. Nah, seperti itu. Nah, dari situ tahun 2022 lagi dia penurunan yang drastis. Ya, kalau menurut saya mungkin agak drastis lah. Karena di situ waktu itu saya permajaan. Nah, di situ juga dia penurunan sampai 1,5 ton. Jadi dia cuma timbul 2,5 ton. Nah, dari 4 ton dia tahun 2021, di 2022 2,5 ton. Nah, ini 2023 ya prediksian kurang dan lebihnya sekitar ya 4 ton. Nah, seperti itu. Dalam luas lahan 1 hektar Ya. 1 hektar kurang lebih. Heeh. Kayaknya kalau lebih enggak ini, kalau kurang bisa. Masalahnya kelihatan batasnya tuh. Oke, itu aja yang mungkin dapat Kang Edi Suhendar bagikan untuk kita petani kopi dimanapun berada, yang mungkin ada kekhawatiran ketika bagaimana kita kalau naungan ini kita buang total. Intinya kita tidak merekomendasikan untuk buang total naungan itu, hanya sebatas menggambarkan kurang dan lebihnya ketika naungan itu tidak ada. Seperti itu. Keputusan ada di kita sebagai petani. Bagaimana dan apa yang harus kita ambil, sikap apa yang harus kita ambil. Seperti itu. Untuk teman-teman dimanapun berada, mudah-mudahan apa yang Kang Edi Suhendar sampaikan dan bagikan sesuai dengan pengalaman beliau, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita sebagai petani kopi di Indonesia. Salam petani kopi, mantap. Mantap.